Oke, ini dalam posisi menyala dan ini posisi mati ya. Sekali lagi kita coba. Oke, menyala dengan baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Freddy Pranata, NIM 3411911020. Saya ketua kelompok dari kelompok A. Berikut nama-nama anggota dari kelompok A. Saya Syafi'i dengan NIM 3411911029 dari kelompok A. Nama saya Eka Pengayum, NIM 3411911038, saya dari kelompok A. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian Oki, NIM 3411911057. Saya dari kelompok A. Nama saya Agus Sulistianto, NIM saya 3411911040 dari kelompok A. Saya Nutri Hamdani, NIM 3411931001, saya dari kelompok A. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mendiskusikan maupun mempresentasikan mengenai rangkaian listrik sederhana maupun rangkaian direct online. Yang pertama, kita masuk pada rangkaian listrik sederhana terlebih dahulu. Rangkaian listrik sederhana yaitu suatu lintasan yang dapat diairi oleh muatan-muatan listrik ataupun arus listrik. Bagaimana skema dari rangkaian listrik sederhana? Berikut skema dari rangkaian tersebut. Cekidot. Kami akan mempraktekkan yaitu rangkaian listrik sederhana yang biasa dipasang di lampu di rumah-rumah. Jadi kami akan memperkenalkan alat-alatnya terlebih dahulu. Yang pertama ini adalah stop kontak, kemudian dilanjutkan dengan saklar. Oke, selanjutnya kita ke sini dulu, MCB dulu. MCB ya, ini MCB-nya 1 biji dan ini adalah konektor. Oke, konektor. Selanjutnya kita akan masuk ke sini, ini steker. Kemudian di steker selanjutnya adalah kabel-kabel. Kabel-kabel terdiri dari kabel grounding yang berwarna kuning dan hijau. Ini kabel grounding. Lalu ada kabel netral berwarna biru. Selanjutnya adalah kabel pasa. Kabel pasa ini terdiri dari berwarna merah, kuning, ya, merah, kuning, dan ya merah dan kuning saja ya. Oke, merah dan kuning. Selanjutnya kita butuh fitting lampu dan juga lampu untuk uji coba apakah menyala atau tidak nantinya ya. Nah, jadi ini fittingnya, ini lampunya. Selanjutnya alat-alat yang mendukung. Alat-alat yang mendukung untuk proses pengerjaannya terdiri dari alat potong. Alat potong itu ada gunting kabel, ada tang, kemudian ada cutter. Selanjutnya alat untuk memperkuat yaitu adalah obeng untuk memperkuat bautnya, untuk pemasangan kabel, dan terakhir kita butuh isolasi agar kabelnya dapat disambung dan diamankan. Jadi kita akan mulai langsung merangkai rangkaian listrik sederhana ini. Pertama-tama kita rangkai dulu kabel ini. Kabel ini sebenarnya koneknya ke PLN ya, ke PLN. Jadi di sini kami sudah langsung merangkai rangkaiannya seperti ini. Jadi netral di tengah, ini grounding di tengah, kemudian netral di sampingnya, dan kabel pasar di samping satu lagi. Bebas, ini bisa di sini, bisa di sini, boleh. Oke, jadi kita pasang aja. Jadi untuk prosesnya pertama-tama kita sambungkan kabel ini dari power PLN menuju ke MCB ya. Jadi MCB ini kita memakai MCB 10 ampere. Oke, pertama kita pasang dulu.
kabel itu kita lanjutkan pasang ke MCB. Pertama kabel satu pasanya terlebih dahulu. Oke. Oke, dipastikan kuat ya. Selanjutnya kita sambungkan kabel netralnya. Silakan Mas Oki dikencangkan. Oke, udah kuat. Ini kabel ground ya. Kabel ground kita sambungkan di sini. Oke, Mas Oki. Oke, dari sini kabel-kabel tersebut akan kita sambungkan ke terminal sini ya, agar tidak berserakan. Di sini kabel terminal netral pasang sini. Kemudian kabel grounding ini tujuannya nanti akan langsung menuju ke saklar. Oke, sudah. Kabel pasa ini dari MCB ya, nanti ke saklar. Masukkan dulu ini biar mudah. Oke, selanjutnya masuk ke sini ke MCB. Oke ya, teman-teman, ini sudah kuat, jadi jangan sampai longgar agar instalasi kita jalan bagus. Oke, selanjutnya netral kita sambungkan ke saklar. Sini juga posisinya. Ya, ya. Selanjutnya proses pemasangan saklar. Untuk grounding posisinya di atas. Jadi inilah hasil kabel yang udah kita pasang ya. Jadi grounding, ini kabel grounding ke sini, kemudian kabel netral di samping satu ini. Selanjutnya kabel pasa ini satu menuju MCB tadi di sini ya, menuju MCB. Kabel ini nanti satu menyambung ke ini ke kontak, satu di sini dan satu lagi mengarah ke lampu ya, mengarah ke lampu. Oke, kita pasang dulu. Kabel untuk switch, tombol switch on off nya udah ya, udah kita pasang. Ini selanjutnya kita akan memasang kabel netral ini ke lampu. Silakan Mas Eka dibuat ikatan ekor babinya. Sambungkan dengan teknik yang udah diajarkan oleh Ibu Fitri. Oke, udah kuat Mas Eka? Oke. Selanjutnya kita isolasi ya teman-teman, biar aman. Oke, ya ini prosesnya pertama dibentokkan dulu. Oke, dipastikan tercover secara keseluruhan ya teman-teman, biar kabel kita aman di sini. Oke,
tidak terjadi korsleting. Oke, ini dia. Lalu kita lipat di sini, sudah aman. Oke teman-teman, jadi kita sudah selesai merangkai listrik sederhana ini. Proses selanjutnya tinggal merapikan wiringnya agar terlihat lebih rapi dan lebih aman ya. Oke, jadi ini kita tutup dulu ya. Pertama ini selesai, selanjutnya kita ikat yang di sana biar lebih rapi dan lebih aman. Percobaannya apakah dia akan menyala atau tidak, berhasil atau tidak rangkaian yang kami install ini. Mari kita saksikan bersama. Jadi ini kabel PLN ya harusnya. Oke, untuk kontak kita sudah dinyalakan, lalu kita MCB nya kita nyalakan. Terakhir kita hidupkan switch on di sini. Oke, ini dalam posisi menyala dan ini posisi mati ya. Sekali lagi kita coba. Oke. Kita masuk pada rangkaian kedua, yaitu rangkaian direct online atau akrab dikenal dengan direct online starter. Direct online starter merupakan suatu metode pengaturan dalam sistem kendali pengendalian motor listrik. Direct online starter berfungsi memberikan arus untuk motor listrik agar motor listrik dapat memutar suatu mesin. Terdapat dua rangkaian yang membentuk direct online starter, yaitu rangkaian daya yang merupakan jalur tegangan utama dan rangkaian kontrol yang berfungsi sebagai penghubung dan pemutus aliran arus ke motor listrik. Berikut skema dari direct online starter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Listianto dari kelompok A. Ingin menjelaskan tentang direct online door starter. Di sini adalah alat-alat utamanya. Dari sini kita ada alat-alat untuk pendukungnya. Saya akan menjelaskan satu persatu dari sini. Kita ada kabel untuk yang merah R, yang kuning S, dan yang hitam T, dan yang biru ini untuk kabel netral. Kemudian di sini ada tombol emergency stop, MCB 1 fasa dan 3 fasa. Kemudian kontaktor magnet dan lampu indikator warna hijau dan merah, push button warna hijau untuk on dan yang merah untuk off. Dan ada dua alat lagi yang nggak ada, overload
overload relay dan motor mesin. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat rangkaian door starter. Yang pertama-tama kita siapkan dulu inputnya. Inputnya tersebut terdiri dari 3 kabel 3 fasa dan kabel netral. Nah, kabel 3 fasa tersebut kita hubungkan ke MCB 3 fasa. Lalu dari salah satu kabel fasanya, kabel R, kita hubungkan, kita paralelkan ke emergency push button. Dari emergency push button kita hubungkan ke MCB 1 fasa. Nah, lalu dari MCB 1 fasa tersebut kita hubungkan ke kontaktor magnet di port 21 NC. Kita kembali lagi ke MCB 3 fasa. Dari MCB 3 fasa kita hubungkan yang fasa R ke port 5L3 di kontaktor magnet di sini, dan kabel fasa S kita hubungkan ke kontaktor magnet di port 3L2. Lalu setelahnya kabel fasa T kita hubungkan ke kontaktor magnet di port 1L1. Lalu dari kontaktor magnet ini kita dari port 14 NO kita hubungkan ke lampu indikator on warna hijau, dan port 22 NC di kontaktor magnet kita hubungkan ke lampu indikator merah atau off berwarna merah. Selanjutnya kita hubungkan ke push button, kontaktor ke push button. Nah, apa yang perlu kita hubungkan adalah port A1 di kontaktor magnet kita hubungkan ke push button on, dan port 14 NO di kontaktor magnet kita paralelkan ke hubungan antara push button off dan push button on di sini. Setelah itu kita hubungkan push button on dan push button off di sini bisa dilihat. Nah, lalu push button off kita hubungkan ke overload relay. Karena di sini tidak ada overload relay, maka kita biarkan kabelnya terbuka seperti ini. Selanjutnya masih di rangkaian antara push button on dan push button off, kita bisa lihat di sini kita paralelkan ke port 13 NO di kontaktor. Nah, untuk yang terakhir lampu indikator on dan off merah dan hijau kita saling hubungkan ke kabel netral. Nah, bisa dilihat di sini kabel netral adalah sebagai inputnya yang terakhir. Begitulah cara merangkai rangkaian direct online starter. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai rangkaian listrik sederhana dan rangkaian direct online. Semoga ada manfaat dan ilmu yang didapatkan. Like jika kalian suka dan komen jika ada kejanggalan dalam presentasi kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.